yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas muqaddimah dari surat Al-Fajr, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwasanya surah Al-Fajr ini adalah surah Makkiyah, diturunkan saat fase Mekah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Mekah dan sebelum hijrah ke Madinah. Dan keutamaan surat Al-Fajr ini diantaranya adalah surat yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca ketika sholat. Sebagaimana datang satu riwayat, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengimami sholat, maka kemudian beliau membaca surat yang panjang, sehingga ada salah satu sahabat Nabi, ada salah satu orang yang bermakmum kepada Mu'adz ini melipir, gak kuat karena panjang. Nah, ketika hal itu didengar oleh Mu'adz, maka selesai sholat, Mu'adz memvonis orang ini dengan sebutan munafik. Nah, ini ada catatan, Pak, bahwa kita nggak boleh asal vonis bahwa si fulan munafik, apalagi si fulan kafir, apalagi si fulan musyrik. Nggak boleh asal vonis, kecuali ada bukti-bukti yang kuat, ada bukti-bukti yang valid, termasuk barangkali untuk menentukan mana yang salah, mana yang keliru pun harus ada bukti yang kuat. Sehingga ketika vonis tersebut didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika Mu'adz menemui Nabi, Nabi menegurnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afattanun ya Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Hadirin azan Allah wa iyyakum. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan untuk membaca surat-surat pendek saja, ya, ketika mengimami sholat. Ada satu pelajaran yang berharga dari hadis tersebut, atas apa yang terjadi di akhir-akhir ini, Pak. Ada kasus yang besar, matinya siapa? Sepasang kekasih. Di mana? Di Talun, di jembatan Talun, tahun 2016. Bermula dari ditemukannya mayat, laki-laki dan perempuan. Awal mula, indikasinya itu tabrakan. Tapi kemudian, setelah itu, gara-gara ada salah satu teman si korban ini, kerasupan ruhnya katanya, ruhnya masuk ke jasad temannya, kemudian menceritakan kronologinya bahwa ternyata kedua orang tersebut itu bukan mati ditabrak atau kecelakaan, ternyata dibunuh. Dan sebelum dibunuh itu mirisnya si perempuan itu konon katanya diperkosa terlebih dahulu. Ini yang ngomong siapa? Ruh katanya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian muncullah yang tersangka yang konon katanya melakukan perbuatan jahat tersebut, yang memperkosa dan membunuh, viral menjadi isu nasional. Nah, dari ke-11 yang terduga tersangka itu, yang baru ketangkap itu ada 8 orang, sisanya ada 3 orang. Maka netizen itu rame, Pak, memampang muka-muka yang konon katanya tersangka. Nah, kita nggak boleh larut, nggak boleh langsung percaya, oh ini tersangkanya, kita lihat dulu bagaimana. Artinya kita nggak boleh terbawa arus, keburu-buruan, untuk menentukan mana yang salah, mana yang tersangka. Lihat bagaimana penegak hukum yang nanti menentukannya.
Hadirin azani Allah wa iyyakum, karena ini terkait dengan kehormatan manusia yang tidak boleh kita menganggap murah kehormatan orang lain, apalagi darah orang lain. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun ya permasalahan ini ada satu problem yang sangat besar, yaitu pendangkalan akidah, sampai difilmkan soalnya Pak. Ya, sampai banyak orang yang percaya bahwa ruh orang yang sudah mati atau arwah orang yang sudah mati itu bisa merasuki jasad manusia yang masih hidup. Ya, kira-kira bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Ya, kalaupun itu benar, itu bukan ruh, bukan arwah, tapi qarin. Ya, satu jenis jin yang menjadi saksi hidup kita masing-masing, maka setelah matinya ya mereka bisa berubah wujud seperti kita, ya tahu hobi kita, tahu kebiasaan kita, begitu ya, karena mereka menemani kita tiap harinya sampai kita tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, tahu semua. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya bisa jadi ya konon yang katanya ruh itu bukan ruh sebetulnya. Karena ketika seseorang mati, dicabut nyawanya, gak ada, Pak. Bisa kembali ke dunia, ya, untuk merasuki nyawa, apa namanya, jasad manusia, gak bisa. Sudah, ya, hanya ada di alam kubur saja, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan ini pendangkalan akidah, Pak. Harus kita sampaikan, harus kita jelaskan kepada orang-orang sekitar kita bahwa itu nggak benar, bukan ruh, begitu ya. Adapun atas terjadinya kasus tersebut, tentu kita simpati ya terhadap korban yang meninggal, entah itu karena dibunuh atau karena kecelakaan. Semoga apa namanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ia betul ada terduga pelakunya, semoga diberikan hidayah, semoga dihukum ya setimpal dengan hukuman yang setimpal. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berfirman di ayat yang pertama, wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, Pak. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, ya, dengan makhluknya, berarti ini bukan makhluk biasa. Fajar, waktu ini makhluk, Pak. Allah menciptakan fajar, ya bukan ya begitu saja. Tentu ada hal-hal yang penting di balik waktu fajar. Ya, paling tidak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu, Pak. Waktu fajar ini adalah waktu yang sangat unik, waktu yang sangat luar biasa. Ya, mengingat ketika malam hari itu alam semesta ini atau langit itu terlihat gelap gulita, gitu ya. Kecuali ada bintang-bintang ya. Kalau mendung ya benar-benar gelap semuanya. Tapi kemudian ketika waktu fajar, ya, fajar itu mulai menyongsong, apa jadinya? Mulai teranglah langit tersebut. Ya, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian ya tujuan yang lainnya, ini kata para ulama Pak ya, bahwasanya kenapa Allah bersumpah dengan al-fajr, ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa ketika fajar itu tiba ya, maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali manusia dari kematian kecil mereka yang bernama tidur. Begitu, Pak. Jadi tidur itu mati kecil, Pak. Ya, ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa hari kiamat bagi Allah membangkitkan manusia dari kematian mereka itu soal gampang. Toh setiap hari di waktu fajar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia di atas muka bumi ini ya dari kematian kecil mereka. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Dan di antara hal lainnya ya betapa pentingnya waktu fajar adalah waktu ini ya sebagai pondasi atau sebagai dasar ya digunakan untuk apa? Waktu sholat subuh dan saum. Apapun itu saumnya. Baik puasa Ramadan atau puasa sunnah. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Walayalin 'ashr, ashru dzulhijjah, wal muradu ayyamuha." Maka yang dimaksud dengan layalin 'ashr ini adalah hari-hari pertama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Karena ternyata
ini adalah hari-hari yang sangat mulia, Pak. Ya, yang mana di dalamnya kalau seandainya ada amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka pahalanya sangat besar. Ya, sangat besar. Berbeda, Pak. Membaca Quran di hari-hari tersebut itu berbeda dengan ketika kita membaca Quran di hari-hari sekarang. Ya, sangat mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salih." Tidak ada di antara hari-hari yang di dalamnya terdapat amalan saleh ahabbu ilallahi fihina, yang lebih Allah cintai di dalamnya min hadhil ayyam, daripada hari-hari tersebut. Jadi, ya, amalan soleh yang paling Allah cintai adalah ketika amalan soleh itu dilakukan di hari-hari tersebut. Ya tentu, ya, Allah cinta dimanapun, kapanpun amalan soleh itu dikerjakan. Tetapi lebih cinta ketika amalan soleh itu dikerjakan di hari-hari atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi hendaknya kita apa? Persiapkan dari sekarang. Andai kata kita kemarin di bulan Ramadan, kita nggak maksimal, begitu ya, dalam beramal soleh, maka insya Allah, andai kata kita diberikan kesempatan untuk hidup, ya, di bulan Dzulhijjah nanti, maka inilah waktunya, Pak. Ya, untuk kita mengumpulkan pahala yang banyak, pahala yang besar. Ya, amalan soleh apa yang dilakukan? Apa saja. Yang penting ketakwaan. Ya, zikir oke, begitu ya, kita tingkatkan. Istighfar, taubat, oke, kita tingkatkan. Sedekah juga tingkatkan, begitu ya. Puasa silahkan, tingkatkan. Ibadah-ibadah sunnah kita tingkatkan, apalagi yang wajib. Ya, semua ketaatan, semua ketakwaan, ya, agar kita mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Karena pada dasarnya yang namanya takwa bukan hanya, ya, akan menyebabkan keuntungan yang besar di akhirat, ya, di dunia pun ya akan ada dampak yang besar berupa kemudahan, berupa keberuntungan di dunia, Pak. Ya, banyak bukti, ya, banyak cerita Allah membuktikan janjinya. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Dan di antara kisah yang sangat menarik, begitu ya, untuk memotivasi kita, ya, untuk terus bertakwa kepada Allah, ya, datang dari seorang tabi'in bernama Qadi Abu Bakar. Ya, Qadi Abu Bakar. Beliau ini salah seorang tabi'in. Ya, dan kisah ini semakna dengan apa yang dikisahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, pernah suatu ketika, ini Qadi Abu Bakar ini adalah orang yang alim, Pak. Orang yang salih, ini luar biasa. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita diberikan ilmu dan kita pun mengamalkan ilmu tersebut sehingga kita menjadi orang yang saleh. Ini nikmat yang paling besar, Pak. Ya, apapun keadaan kita, mau susah, mau senang, ketika Allah kemudian memberikan kedua nikmat tersebut, maka kitalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Hadirin azanillah wa iyyakum, maka kejar terus Pak ilmu, Pak. Kemudian kita amalkan. Nah, hadirin azanillah wa iyyakum. Kembali kepada kisah tersebut. Qadi Abu Bakar ini, ya, pernah suatu ketika menetap di Mekah. Nah, beliau itu menetap di Mekah hanya sementara, ya, dalam kondisi susah. Namun ketika dalam kondisi susah, seolah-olah tidak ada solusi lagi, begitu ya. Dalam kondisi laparnya tersebut, gak ada solusi untuk menghilangkan laparnya. Tiba-tiba beliau menemukan satu bungkusan, yang mana bungkusnya tersebut terbuat dari sutra, ya, ini sutra beneran, ya. Kadang-kala ada sarung, namanya sarung sutra, tapi ini bahannya bukan dari sutra. Ini sutranya sutra beneran. Bayangkan, kalau ada sesuatu dibungkus dengan sutra, sutra beneran, kira-kira berharga tidak, Pak? Berharga. Dan ternyata setelah dibuka oleh Qadi Abu Bakar, ya, ternyata isinya kalung, apa namanya, terbuat dari berlian. Ya, pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Maka ya beliau adalah orang yang alim, ya. Ketika mendapati hal tersebut, ya, sesuatu yang sangat berharga, apalagi di Mekah. Jadi ada fikih, Pak, ya, yang harus kita pahami bahwa barang temuan yang ditemukan di Mekah ketika, ya, berbeda dengan barang temuan yang ditemukan di Klayan, Pak. Ya, nilainya berbeda. Kalau barang temuan yang berharga yang kita temukan di Klayan, ya, dalam rentang 1 tahun setelah kita umumkan, ya, dan tidak ada yang mengakui, sudah berarti itu menjadi hak milik kita. Ya, ini fikihnya. Ya, artinya kita misalkan nemu, ya, barang yang berharga kurang lebih nilainya di atas 10 dirham lah. Kalau 10 dirham itu berarti 40 ribuan. 1 dirham 4.000, Pak. Gitu ya. 1 dirham 4.000 berarti
Kalau 10 dirham berarti 40.000. Nah, kalau kita menemukan satu barang, ya, entah uang atau apapun itu, di atas 40.000, maka itu dianggap sebagai barang berharga yang kalau kita menemukan barang tersebut nggak boleh langsung menjadi hak milik kita. Tetapi umumkan terlebih dahulu setahun, ya, dan dengan intensitas yang berbeda. Misalkan ya di pekan pertama kita umumkan 2 sampai 3 kali pengumuman gitu ya. Di tempat-tempat yang lalu lalang manusia, begitu ya. Nggak boleh modus. Kita umumkan di pojok lapangan yang nggak ada orang ya selama setahun. Ya biar apa? Biar nggak ada yang ngaku begitu ya. Karena ini barangnya berharga nih, berupa mutiara atau berlian. Ini nggak boleh. Ya tapi benar-benar di tempat-tempat yang tempatnya lalu lalang, misalkan depan gerbang masjid. Ya, setiap kali ada orang yang sholat ya, misalkan waktu sudah tiba, kita umumkan ya siapa yang merasa kehilangan kalung. Tapi kita nggak boleh menyebutkan dengan sifat-sifat yang rinci begitu. Artinya barangkali ada orang yang modus. Oh, itu kalung saya. Gitu ya. Tapi sifatnya umum terlebih dahulu. Ya, siapa yang kehilangan kalung, nggak boleh disebutkan emas ya atau berliannya atau warnanya apa. Nanti dulu ya. Kalau kemudian ada yang ngaku saya Mas gitu ya. Nah, nanti kita tanya ya sifatnya bagaimana. Gitu ya. Apa kalung apa begitu ya. Seperti itu. Maka hadirin azani Allah wa yakum, kalau itu barangnya di Kelayan, selain di Mekah ya dimanapun ya, maka itu bisa menjadi hak milik kita. Berbeda kalau barangnya itu di Mekah. Kalau misalkan kita menemui barang yang berharga di Mekah, maka sampai kapanpun tidak boleh menjadi hak milik kita. Ya, terus diumumkan sampai kapanpun. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh siapa? Qadhi Abu Bakar. Ketika menemui barang tersebut, beliau kondisinya lapar, Pak. Bayangkan, kalau kemudian tidak bertakwa apa jadinya? Dia akan jual, yang penting bisa kenyang, yang penting bisa senang. Begitu, Pak ya. Tapi dia simpan. Nah, setelah dia taruh di rumahnya, nah, dia keluar kembali untuk mengumumkan. Ternyata ketika hendak mengumumkan, ada orang yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua. Dia mengumumkan, ya, menginformasikan bahwasanya ya dia kehilangan barangnya berupa kalung, begitu. Nah, sekaligus dia mengumumkan imbalan barang siapa yang menemukan dan mengembalikannya, maka akan diberikan 500 dinar, Pak. 500 dinar kalau dirupiahkan dengan rupiah sekarang itu 2 miliar. Bayangkan, banyak sekali. Wah, kalau kita mungkin nggak pikir panjang, ya nggak boleh. Ya, kita kemudian mengambil imbalan tersebut nggak boleh. Begitu ya. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Maka kemudian Qadhi Abu Bakar ini langsung mengambil Pak Tua ini. Mari Pak Tua, masuk ke rumahku. Setelah itu, ya, dia tanya, Qadhi Abu Bakar ini bertanya, apa sifat-sifat kalungmu itu? Maka dia tunjukkan, ya dia sebutkan bahwasanya kalungnya itu dibungkus dengan bungkus sutra, diikat dengan ikat sutra, dijelaskan sampai jahitan benangnya pun dijelaskan, kalungnya pun dijelaskan. Ya, Masya Allah, ternyata betul ya. Apa yang beliau jelaskan sama dengan kalung yang saya temukan. Akhirnya sudah, yang kalung itu dikembalikan kembali. Ya, ketika Pak Tua ini ingin memberikan ya imbalan tersebut, ditolak ya oleh Qadhi Abu Bakar karena beliau berpendapat bahwasanya haramnya menerima imbalan dari barang temuan, sebagaimana pendapat tersebut dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Kemudian singkat cerita, berpisahlah mereka. Adapun Qadhi Abu Bakar ini hendak melakukan satu perjalanan. Dulu nggak ada pesawat, Pak. Ya, paling jalur darat atau jalur laut. Nah, adapun Qadhi Abu Bakar ini, beliau menempuh jalur laut. Ya, dengan ditumpangi banyak orang, ya, satu perahu atau satu kapal begitu ya. Barang-barang yang berharga masuk ke dalamnya, ya, karena banyak orang. Ternyata, ya, di tengah laut kapal itu pecah, hancur, ya. Sudah barang-barang ya yang berharga itu hilang semua, hanyut semua, dan banyak orang yang hanyut ya mungkin saja mati. Ya, adapun Qadhi Abu Bakar ya itu selamat. Ya, beliau memegang satu potongan kayu dari perahu atau kapal yang beliau tumpangi. Ya, ini luar biasa ya. Barangkali ini sebab ketakwaan yang beliau lakukan. Ya, sebab menahan diri untuk tidak berbuat zalim ya kepada orang lain, tidak menzalimi diri sendiri. Hadirin azan Allah wa iyyakum, dan mengembalikan barang temuannya. Ini ketakwaan yang luar biasa, Pak. Yang belum tentu kita kuat.
Ya tidak Pak. Kita nemu nih uang 1 miliar, gitu ya. Kalau kita nemu 100.000, kita nemu 1 juta, kita nemu 10 juta, barangkali iman kita masih kuat Pak. Ya. Tapi kalau nilainya 1 miliar atau 2 miliar, ya, kira-kira masih kuat nggak kira-kira? Ya, kita nggak bisa menjamin. Meskipun saat ini kita yakin kita kuat. Tapi kalau benar-benar itu terjadi, wallahu a'lam. Semoga kita menjadi orang yang kuat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, dia selamat. Ya, Qadi Abu Bakar selamat. Dia terdampar di satu pulau, yang mana pulau ini mayoritas muslim. Sehingga ketika beliau terdampar, beliau singgah di satu masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau membaca Al-Quran, ya, beliau ibadah di dalamnya. Lalu kemudian penduduk pulau tersebut mendengar. Ternyata dibacanya tartil begitu ya. Bagus bacaannya. Sehingga penduduk pulau itu meminta agar Qadi Abu Bakar itu mengajari beliau. Ya. Nah, setelah mengajari, maka Masya Allah penduduk pulau ini ya memberikan hadiah ya yang banyak kepada Qadi Abu Bakar, sehingga Qadi Abu Bakar yang tadinya miskin ya kelaparan menjadi orang yang berkecukupan. Ini luar biasa Pak. Balasan orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Alhamdulillah. Qadi Abu Bakar diberikan jalan keluar, ya, oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ternyata yang Qadi Abu Bakar mendapat harta yang banyak dari penduduk pulau tersebut, sehingga beliau cukup. Beliau mengajari membaca Quran, beliau mengajari menulis begitu ya. Nah, ternyata penduduk pulau tersebut tidak menghendaki Qadi Abu Bakar itu tinggal sementara di pulau tersebut. Mereka menginginkan Qadi Abu Bakar mukim di sana ya sampai seumur hidup. Sehingga mereka berinisiatif ya untuk menjodohkan Qadi Abu Bakar ini dengan seorang gadis yang yatim. Ya, sehingga dia katakan kepada Qadi Abu Bakar, ya mereka mengatakan kepada Qadi Abu Bakar bahwa ada seorang gadis ya yang yatim dan dia ini adalah orang yang kaya. Kita kalau ditawarkan bagaimana Pak? Di bapak-bapak nih, saya nggak menawarkan yang sudah punya istri ya, gitu. Yang masih jomblo nih barangkali. Kalau ditawarkan gadis kaya raya, gimana kira-kira? Sudah, ya, nggak pikir panjang. Barangkali bapak-bapak yang sudah punya istri pun, wah, itu turut hadir gitu ya, ya begitu. Nah, berbeda dengan Qadi Abu Bakar, nggak mau, ya, nolak dia, ya. Hadirin Allah wa iyyakum. Tetapi penduduk pulau itu maksa. La Buddha, harus ya, harus mau. Wah, dipaksa lagi gitu ya. Akhirnya setelah dipertimbangkan ya sudah mau, maka menikahlah Qadi Abu Bakar dengan siapa? Dengan gadis tersebut. Namun uniknya Pak, aneh, ketika Qadi Abu Bakar itu menikah, apa yang dibayangkan Bapak semua di sini? Langsung ditubruk kalian gadisnya ini. Tapi berbeda dengan Qadi Abu Bakar. Beliau hanya melihat lehernya istrinya saja. Bengong begitu. Lama. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata di leher istrinya ada kalung yang pernah dia temukan di Mekah. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Dalam waktu yang lama, Qadi Abu Bakar ini bengong. Maka kemudian istrinya pundung nampaknya begitu ya. Ngadu kepada keluarganya, nggak diapa-apain begitu ya. Dan didengar oleh penduduk pulau. Maka datang ya, penduduk pulau ini datang kepada Qadi Abu Bakar tabayun begitu, minta penjelasan. Kenapa kok bisa? Ya nggak disentuh istrimu begitu ya. Ada apa? Akhirnya Qadi Abu Bakar bercerita yang kronologinya bahwa demikian begitu ya. Dia ternyata apa namanya, kalung yang dipakai istriku adalah kalung yang aku temu di Mekah begitu. Giliran ya penduduk pulau yang takbir dan tahlil takjub ya, maka heranlah Qadi Abu Bakar ini. Loh, kok bisa kalian takjub? Kenapa kalian heran? Jadi begini ya, bapak si gadis ini, bapak si yatim ini ya, setibanya dia datang dari ya Mekah, maka beliau berkata kepada kami bahwasanya aku tidak pernah mendapati seorang muslim yang sejati
kecuali seorang pemuda yang mendapati kalungku ini, yang menemukan kalungku ini. Sehingga aku berdoa kepada Allah, ya, agar aku kelak bisa dikumpulkan dengan pemuda tersebut, dan aku bisa menikahkan, ya, pemuda tersebut dengan anak gadisku ini. Allahu Akbar. Apa, Pak? Ya, dikabulkan doanya. Hadirin Allah wa iyyakum. Jadi kita jangan meremehkan doa, Pak. Ya, minta sesuatu yang mungkin nggak pernah mungkin kita bisa capai. Ya, kalau itu selama itu adalah kebaikan, kita minta kepada Allah. Andai kata belum dikabulkan hari ini, mungkin doa besok kita bisa, ya, dikabulkan doanya. Kalau belum dikabulkan, ya, barangkali dikabulkannya besok lagi, nggak apa-apa, terus doa. Ya, bahkan bisa jadi dengan tidak dikabulkannya doa kita itu, ya, itu lebih baik daripada saat dikabulkannya doa kita. Sebab Allah memberikan pahala nanti di akhirat, dan sebaik-baik pemberian dari Allah adalah pahala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka akhirnya sudah tahu semua, ya, ceritanya, namun tidak berselang lama, ya, setelah mereka berumah tangga dan memiliki kedua anak, ya, meninggallah istrinya. Namun kemudian disusul lagi oleh kedua anaknya, ya, meninggal semua. Alhasil Qadi Abu Bakar ini menjadi ahli waris daripada harta yang dimiliki oleh istrinya, termasuk kalung tersebut. Alhasil, ya, kalung itu dijual oleh Qadi Abu Bakar. Berapa nilainya, Pak? 100.000 dinar. Ya, 100.000 dinar itu berarti kalau tadi 500 dinar itu 2 miliar, berarti 100.000 dinar itu berarti sekitar 400 miliar. Bayangkan, ini berkat ketakwaan, Pak. Ya, jadi jangan remehkan yang namanya takwa, Pak. Ya, terlebih tidak ada jalan lain yang untuk kita mendapatkan keselamatan di akhirat kecuali hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini bisa menjadikan sebab kemudahan, ya, bagi kehidupan kita di dunia. Hadirin azan Allah wa iyyakum, yang saat ini sulit, yang saat ini mendapati masalah dalam hidupnya, barangkali kita belum takwa kepada Allah. Ya, andai kata kita takwa, pasti Allah akan menepati janjinya. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Tapi kalau takwa nih, kalau kita takwa, jangan pas lagi susahnya saja. Ya, itu modus namanya. Tapi kita komitmen untuk terus bertakwa sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, sebagaimana telah Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu, taatilah Rabbmu sampai kematian datang kepada kalian. Hadirin azan Allah wa iyyakum, ya, ini sebuah kisah nyata, bukan kisah yang diada-adakan, untuk motivasi kita agar kita semakin taat kepada Allah, ya, terlebih di hari-hari, ya, 10 hari apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan di antara 10 hari pertama itu puncaknya adalah di 10 Dzulhijjah. Ya, di 10 Dzulhijjah ini kita tingkatkan ketakwaan di dalamnya. Ya, hari apa? Hari raya Idul Adha, kurban. Ya, jadi kita nggak boleh, Pak, ya, hanya karena kurban itu sunnah muakkadah, ya, sudahlah, lewat saja. Jangan, Pak, ya. Nabi itu nggak pernah meninggalkan kurban. Dia terus kurban terus. Ya, ya, jangan sampai kita ini, ya, nggak pernah absen begitu jadi panitia kurban, tapi kita absen terus, ya, untuk korban. Yang kita siapkan apa? Arang sama sidik satenya saja. Jangan, Pak, ya. Kalau bisa yang tahun ini kita komitmen untuk apa? Kurban. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kurbannya di mana? Di Al-Qalam misal. Silakan, ya. Kita, ya, membuka, barangkali ada yang kebingungan mau kurban di mana, begitu, ya, di Al-Qalam bisa, Pak, ya, titipkan kambingnya, sapinya, begitu, ya. Silahkan. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyaf'i wal watri. Wasyaf'i. Kemudian Allah bersumpah demi asy-syaf'i. Syaf'i di sini di antara perbedaan pendapat yang ada, maka pendapat yang kuat adalah yang dimaksud dengan asy-syaf'i di sini adalah yaumun nahr, ya, hari penyembelihan, yaitu 10 Dzulhijjah. Syaf'i itu artinya genap, begitu, Pak, ya. Asy-syaf'u itu genap.
demi yang genap. Jadi maksudnya apa yang genap di sini? Dari berbagai banyak pendapat yang datang dari ulama ahli tafsir, maka yang kuat adalah yang dimaksud dengan Yaumun Nahar adalah hari ke-10 bulan Zulhijjah. 10 itu genap atau ganjil, Pak? Genap. Begitu ya. Adapun wal watri, ya Allah pun bersumpah dengan sesuatu yang ganjil. Ya, maksudnya apa? Yaumun Nahr adalah Yaum Arafah, ya. Yaum Arafah itu ya di mana jamaah haji itu ya di tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di padang Arafah, ya. Hadirin azanillah wa iyyakum, semoga kita semua diberikan rizki oleh Allah untuk bisa berhaji dan bisa wukuf di Arafah. Amin. Ya, hadirin azanillah wa iyyakum. Maka ini ya. Dan ya adapun dalilnya di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ashrul adha. Sesungguhnya al-ashr tersebut adalah ashrul adha, yaitu 10 Zulhijjah, yaitu tanggal di mana di sana disyaratkan untuk berkurban. Wal watru yaum Arafah, wal watra yaum Arafah. Adapun watr di sini adalah yaum Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Wasyaf'u yaumun nahr. Adapun syaf'u di sini adalah yaumun nahr, ya, 10 Zulhijjah. Adapun pendapat yang lainnya ya tentang asyaf'u dan watr adalah sebagaimana dikatakan oleh sebagian mufassirin, asyaf'u adalah al-khalqu kulluhu, maksudnya adalah semua makhluk. Adapun al-watru di sini al-khaliq subhanahu, ya adalah sang maha pencipta. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidah, ditekankan oleh Nabi 100 kurang 1, ya berarti 99, ya. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung-hitungnya maka dia masuk surga. Nah ini ya kadangkala ada yang salah faham, dikira hadis ini ya hanya sebatas menjelaskan bahwa siapa yang menghitung atau membuat menjadikan asmaul husna itu sebagai zikir, ya, misalkan ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, maka dia masuk surga. Enak banget Pak ya kalau gitu ya. Ya kita zikir saja sudah yang kenceng gitu ya, asmaul husna masuk surga. Ya nampaknya ya kalau dilihat secara zahir di sini seperti itu. Tapi kita butuh penjelasan para ulama. Maksud daripada man ahsaha dakhala jannah itu apa? Ya, di antara yang menyebutkan adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, semakna dengan apa yang dijelaskan oleh beliau. Maksud daripada man ahsaha dakhala jannah itu adalah kita mentadaburi, ya, apa namanya? Asmaul husna. Kemudian menjadikan asmaul husna itu setelah ditadaburi kita amalkan, ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi, kita tadaburi satu persatu, ya. Kita ambil faidah yang terkandung dalam nama tersebut, kita amalkan. Contoh, Ar-Rahim. Apa artinya? Sang Maha Pengasih. Allah begitu kasih sayangnya kepada kita. Kita renungi ketika kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu besar kasih sayang Allah. Ya, sampai-sampai apa yang kita tidak minta pun Allah kasih. Contohnya apa, Pak? Pernah nggak kita minta kepada Allah, ya Allah, ya, saya terus minta penglihatan saya, ya Allah. Ya, jangan cabut penglihatan saya. Pernah nggak kita minta gitu? Jangan-jangan kita lupa, nggak pernah minta. Tapi saking kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah masih ngasih penglihatan kepada kita. Bayangkan kalau Allah cabut saat itu. Ya, saat kita lahir dicabut penglihatan kita. Ya, apa jadinya? Ya, sedih kita. Hadirin azanillah wa iyyakum. Namun Allah Sang Maha Pengasih. Allah kasih penglihatan terus-menerus kepada kita. Allah kasih terus-menerus pendengaran kepada kita meskipun kita nggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aplikasikan kasih sayang ini ya untuk siapa? Untuk makhluk yang lain. Begitu ya? Untuk saudara kita, untuk tetangga kita, ya, untuk orang tua kita, ya, terus berkasih sayang. Termasuk ya kita renungi nama-nama yang lainnya. Hadirin azanillah wa iyyakum.
Ya, banyak pendapat ya yang berbeda-beda dari para ulama tentang makna asyafqu wal wathru ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Adapun Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau merangkum dari banyaknya pendapat tersebut ya bahwa ada 3 jenis ya, yang genap dan yang ganjil ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi tempat yang dimuliakan, atau dari waktu yang dimuliakan, atau dari amalan soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di sini hadhihi sya'airul mu'azzamah. Ya, inilah syiar-syiar yang diagungkan. Ya, minha di antaranya adalah syaf'un wa minha witrun. Ya, ada yang genap, ada yang ganjil. Fil amkanah, ya fil amkanah wal azminah wal a'mal. Ya, di antaranya adalah tempat-tempat yang dimuliakan dan waktu-waktu dan amalan-amalan soleh. Adapun tempat-tempat yang dimuliakan adalah as-safa wal marwah. Ini adalah syaf'un. Ya, ada ulama yang berpendapat maksud daripada asyafu itu adalah safa dan marwah. Begitu ya, genap. Kenapa? Karena berpasangan. Ya, safa dan al-marwah. Kemudian ada al-bait. Maksudnya adalah Ka'bah. Ya, ini satu, witrun. Kemudian wa Mina wa Musdalifah, syaf'un, ya berpasangan. Ya, wa Arafat, witrun. Ya, Arafat ini witrun. Ya, wa amal a'mal fatawaf witrun. Tawaf, Pak. Ya, 7 kali putaran. Ya, berarti 7 itu berapa? Ganjil atau genap? Ganjil. Ya, ketika Allah bersumpah atas nama witr, bisa jadi Allah bersumpah ya dengan apa? Maksudnya adalah tawaf, begitu ya. Wa raka'atu syaf'un, dan 2 rakaat yang dikerjakan setelah tawaf ya ketika haji atau umrah di balik atau di belakang apa makam Ibrahim, maka ini adalah apa namanya syaf'un, begitu ya, karena 2. Hadirin Allah wa iyyakum, paling tidak itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal-laili idza yasar, ya wal-laili idza sara wa madha wa dhahaba wa adbara. Maksudnya adalah malam, ya demi malam yang telah berlalu. Ini waktu. Inilah gambaran waktu yang kita miliki. Ya, waktu itu berlalu dan begitu cepat. Ya, sehingga kita harus menyadari bahwasanya waktu yang kita miliki itu sangat berharga nilainya, Pak. Bahkan lebih berharga daripada rumah kita, lebih berharga daripada isi saldo ATM kita. Ya, bayangkan kalau kita punya 1 miliar, Pak. Ya, mungkin nggak kita bisa beli 2 rumah atau 3 rumah, Pak? Mungkin nggak? Mungkin. Beli mobil, ya, beli rumah, ya beli apa tanah begitu misalkan. Tapi mungkin nggak 1 miliar ini kita belikan waktu kita yang sudah berlalu? Ya, nggak mungkin. 1 detik saja sudah kita tawar, 1 detik saja 1 miliar ini. Nggak mungkin, Pak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya waktu yang kita miliki ini sangat berharga, lebih berharga daripada dunia yang kita miliki. Jadi jangan sampai buang-buang waktu kita, Pak. Ya, untuk apa? Untuk dunia, kejar dunia, dunia. Ada waktu sedikit lembur saja sudah. Gitu ya. Sudah, ya kita pikirkan bagaimana kita dapat keuntungan dunia. Padahal waktu tersebut gak akan pernah berlalu kembali kepada kita, Pak. Ada yang kata kita bisa mendapatkan keuntungan dunia tersebut untuk membeli waktu yang telah lalu, gak akan bisa. Ya, jangankan seluruhnya, 1 detik pun gak bisa. Hadirin azan yang Allah wa iyyakum. Jadi ya manfaatkan waktu tersebut untuk apa? Untuk benar-benar mentaati Allah. Ya, waktu yang tersisa ini kita nggak tahu, Pak. Ya, berapa hari lagi? Ya, apakah sehari lagi? Apakah 2 hari lagi? Apakah seminggu lagi? Sebulan lagi? Kita nggak tahu. Ya, nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali memanfaatkan waktu kita sebenar-benarnya, karena inilah harta yang sangat berharga, nikmat yang sangat berharga, ya, yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya, gak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hatta yus'ala, sampai ia ditanya, diantaranya apa? An umrihi fi ma'afna. Ya, tentang umurnya dihabiskan untuk apa?
umur kita yang singkat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr." Apakah di dalam sumpah tersebut ya dapat dicerna oleh akal? Ya, kira-kira ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya tersebut masuk akal gak? Ya, ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar yang tujuannya agar mengingatkan orang-orang kafir bahwa Allah mudah melakukan atau membangkitkan manusia dari kematian mereka, masuk akal gak apa? Masuk akal. Begitu ya? Masuk akal. Ya. Dan tujuan ya hijr di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akal dengan hijr? Karena akal itu, Pak, ya, tujuan diciptakannya akal itu li'annahu yahjaru ala sahibihi wa yamna'uhu amma la yaliqu bihi minal af'ali wal aqwal. Adalah untuk mencegah ya pelakunya atau pemiliknya, mencegah kita manusia ya dari apa-apa yang tidak layak, ya, yaitu perbuatan ataupun perkataan yang tidak layak, ya. Ini akal tujuannya seperti itu, Pak, ya, mencegah agar kita tidak mengucapkan kalimat yang kotor, agar mencegah apa namanya kita untuk tidak berbuat perbuatan yang keji, yang mungkar, yang zalim. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dipikir dulu, Pak, ya. Jangan asal ngomong, jangan asal ngelakuin, ya, sebab apa yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan, karena tidaklah setiap apa yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat yang raqib, ya, yang mengawasi hati, ya, terus mencatat. Hadirin azani Allah wa iyyakum, barangkali itu yang dapat kita pahami pada kesempatan malam ini. Ya, semoga ada manfaat yang bisa ya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.